Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaula muda, kita ketemu lagi kali ini di Kita Podcast dan hari ini spesial. Kita akan ngomongin yang lagi tren, yang lagi trendy dan lagi panas-panasnya Pilkada Kota Bontang tahun 2020. Dan kalau kita ngomongin soal pilkada, berarti kita ngomongin soal netralitas ASN. Ini penting banget nih. Nah, seperti apa nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Hari ini sudah ada Pak Eko Arisandi. Baik. Ya, apa kabar Pak? Baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Pak Eko ini ada Inspektur Pembantu Wilayah 1 ya Pak ya? Betul. Kemudian juga ada, ini panggilnya Mas aja, dia masih muda soalnya. Ada Mas Ilham Shah Metarani dari Kasubdit Pembinaan dan Kinerja Pegawai BKPSDM Kota Bontang. Iya. Ya, Pak, mungkin ke Pak Eko dulu kali ya. Nanti bisa ditambahkan sama Mas Ilham juga. Kalau ngomongin soal netralitas ASN, sebenarnya apa yang menjadi acuannya untuk ASN tuh mesti netral gitu, apapun bentuknya gitu, gimana Pak? Jadi gini, kita bicara dari awal saja dulu ya. Boleh. Ya, baik. Dalam tata kelola pemerintah yang baik, salah satu unsur prinsip good governance itu adalah partisipasi masyarakat. Ya. Jadi keterlibatan masyarakat sebagai objek dan subjek pemerintahan dan pembangunan, itu dia. Nah, salah satunya adalah dalam bentuk kehidupan demokrasi yang sekarang yang wujud nyatanya salah satunya adalah terlaksananya pilkada serentak langsung dipilih oleh masyarakat. Itu salah satu bentuk prinsip good governance. Nah, karena ini adalah kegiatan pemerintah, maka pemerintah dalam artian itu di sini adalah instansi dan aparaturnya wajib mensukseskan terlaksananya pilkada yang aman, kemudian damai, transparan, dan satu lagi selamat, karena kita masih dalam kondisi COVID-19. Jadi diharapkan apalagi tahun 2020 ini kita masa pandemi, jadi diharapkan agar tidak, istilahnya itu jangan sampai pilkada itu menimbulkan klaster baru, klaster TPS seperti itu tambahan saja. Nah, dari sisi kepemerintahan, istilahnya itu kalau dalam tata kelola manajemen resiko itu ada risiko permasalahan ketidaknetralan ASN sebagai penyelenggara negara. Oke, apalagi calonnya petahana gitu ya. Calonnya mungkin calon petahana. Jelas gini, kenapa itu menjadi salah satu permasalahan krusial? Karena PNS itu adalah pelayan masyarakat, public figure juga, pelayan masyarakat, yang tugas pokok dan fungsinya adalah membantu menyelenggarakan urusan kepemerintahan dan kemasyarakatan. Apabila seorang pegawai itu tidak netral, maka akan berpengaruh terhadap kinerjanya. Dia pasti akan melakukan keberpihakan, melakukan juga pelayanan dengan bersifat diskriminatif, itu pasti. Kemudian juga dia juga akan membawa suasana yang tidak kondusif dalam lingkungan kerjanya. Kemudian yang ketiga adalah seorang pegawai itu memiliki melekat pada dirinya itu bukan hanya kewenangan tapi juga fasilitas kedinasan. Itu bisa berindikasi akan menyebabkan penyalahgunaan fasilitas itu untuk pihak-pihak tertentu ya, istilahnya itu, yang pada akhirnya itu juga mengganggu akan tupoksi pegawai yang bersangkutan. Jadi akhirnya penyelenggaraan pemerintah tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Itu kenapa perlunya sikap netralitas. Itu yang menjadi alasan utamanya ya betul, Pak ya. Betul. Oke, kalau Mas Ilham gimana melihat ASN harus netral gitu di tengah, apalagi kalau kita ngelihat di Bontang kan agak-agak dua calon yang maju sama-sama petahana gitu, ini cukup riskan memang, atau akhirnya pengawasannya jauh lebih ekstra gitu. Itu gimana itu Mas Ilham? Iya, kalau saya kan dari Subdit Pembinaan dan Kinerja Pegawai ya, Mbak ya. Kami di BKPSDM otomatis yang mengurusi tentang serba-serbi kepegawaian, termasuk
penegakan aturannya, terus juga penindakannya. Nah, kalau soal terkait netralitas sendiri, sebenarnya sudah dijawab sama Pak Eko tadi, kenapa seorang ASN, dalam hal ini PNS maupun P3K ya, karena kita biasanya sering terbolak-balik nih istilah ini, kita tegaskan aja. Aparatur sipil negara itu ada dua, yaitu PNS, pegawai negeri sipil, dan P3K, pegawai dengan perjanjian kerja. Ini kita di Bontang belum ada sih P3K ini, tapi lebih fokus ke PNS. Kalau honorer masuk juga nggak? Masuk juga. Masuk juga ya, harus netral ya? Harus netral karena kan dibayar oleh pemerintah gitu kan ya, tetap sebagai pelayan masyarakat. Nah itu tadi kenapa harus netral. Di luar dari memang peraturannya menegaskan itu di seluruh peraturan kepegawaian ya Mbak ya, nanti bisa saya sebutkan ya, PNS ini kan pada hakikatnya adalah pelayan masyarakat. Ketika mereka tidak netral dalam proses politik ini, ya dikhawatirkan dan sudah kejadian juga akan terjadi diskriminasi dalam memberikan pelayanan. Terus juga seperti kata Pak Eko tadi, PNS, pegawai pemerintah memiliki akses, memiliki jabatan, memiliki kuasa sekecil apapun jabatannya, Mbak ya, untuk yang bisa memang dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Di situ makanya kenapa faktor netralitas ini ditegaskan sekali, bahkan sejak ketika seseorang ini akan melamar CPNS. Ketika seseorang ini akan melamar CPNS pun kan sudah ada syaratnya tuh, jika misalnya menjadi anggota parpol harus keluar dulu, dibuktikan dengan surat keterangan. Terus juga selama proses dan selama ketika nanti sudah bertugas ya juga tidak diperkenankan untuk menjadi anggota partai politik di situ. Lebih batasannya apa sih batasan dikatakan bahwa ASN itu netral gitu? Apakah dia tidak boleh, kalau katakanlah kalau sekarang kan lagi banyak sosialisasi, dia tidak boleh hadir di situ, atau dia tidak boleh berfoto dengan atribut, atau hanya berdiri di sampingnya salah satu calon juga disebut tidak netral. Itu gimana batasannya? Ini selalu menjadi bahasan hangat ketika proses sosialisasi baik dari pihak Bawaslu atau komisi aparatur sipil negara. Sampai di mana sih kita sih nggak munafik ya Mbak ya, kita semuanya PNS ini meskipun dilarang faktor netralitas itu, kalau misalnya memiliki pilihan politik, preferensi politik ya silakan aja, boleh dong. Cuma persoalannya tolong ya jangan secara terbuka menunjukkan itu, dan apalagi mempengaruhi perilaku kerja ketika memberikan pelayanan ke masyarakat. Ya otomatis contoh-contohnya yang sekarang ramai misalnya di sosmed, kalau sebisa mungkin ya tidaklah terlibat dalam mempromosikan salah satu calon, atau juga menjelek-jelekan atau mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu calon tersebut, atau ikut debat politik, debat kusir yang nggak selesai-selesai, sehingga nanti kan yang namanya debat nggak ada ujungnya di medsos ini kan mempengaruhi kenyamanan masyarakat kan sebenarnya di dunia nyatanya. Itu masuk di catatan kita bahwa ini netralitasnya perlu dipertanyakan nih, udah mulai harus periksa dan dianalisa nih sikapnya. Seperti itu masuk ya? Mungkin nanti Pak Eko bisa nambahin. Kalau kami dari BKPSDMC sifatnya lebih ke pencegahan dan pembinaan. Kami tahu kok banyak rekan-rekan kami di medsos mungkin ngefans atau ngasih ini. Cuma kami sih ketika kami ketahui, kami sebisa mungkin memberitahu gitu kan. Tolong Pak, Bu, yang kemarin dihapus misalnya ketahuan oleh kami gitu kan. Karena yang biasanya perjalanan kasusnya ya, biasanya itu masyarakat melihat rekan kami ini mungkin terlibat di kegiatan politik atau mungkin di medsos agak berisik gitu kan soal itu, mereka melapor ke Bawaslu. Ketika sudah dilaporkan Bawaslu, ini yang kami sudah prosesnya kami ikuti ketentuan yang berlaku dong, nggak bisa disulit. Kalau meskipun ketika di Bawaslu kan cukup bijaksana ya, dipanggil dulu saksi-saksinya, siapa tahu nggak ketidaksengajaan dan lain-lain gitu. Tapi kalau sudah ternyata terbukti sampai pemeriksaan maju ke komite aparatur. Tapi tetap harus ada laporan dulu ya. Kalau langsung ditindak oleh BKPSDM nggak mungkin juga. Ada prosedurnya seperti itu ya. Itu kami lebih mengutamakan untuk pencegahan dan pembinaannya. Oke. Kita tahan dulu Mas Ilham, nanti kita lanjut lagi ke Pak Eko. Sebelumnya kita sapa dulu kaula muda yang sedang menyaksikan kita, karena kita juga live di medsos.
ada Mbak Sri Rahayu, ada Irwan Diara, kemudian juga ada Muhaini, ada Lia, dan juga ada Rusmini. Nanti yang lainnya juga bisa kita sapa lagi, dan kalau kaula muda punya pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar, nanti akan kita bacakan. Pak Eko, menarik tadi yang disampaikan Mas Ilham, rame di medsos gitu, akhirnya itu bisa jadi absurd nih antara netral dengan tidak netral. Nah, pertanyaannya dari pengajuan cuti kepala daerah kita, kemudian kita dipimpin oleh PLT wali kota, PJS wali kota. Dari masa itu, ketika ada ASN yang tadi postingannya di Facebook tapi membanggakan katakanlah kinerja dari kepala daerah kita yang sudah cuti karena memang harus ikut kontestasi pilkada, itu juga masuk dalam kategori tidak netral atau seperti apa itu, Pak? Oke, baik. Jadi begini, karena pentingnya netralitas ASN ini, jadi pemerintah, dalam arti pemerintah pusat itu antara yang Kementerian PAN, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Nasional, kemudian Komisi ASN dan Bawaslu itu membuat surat keputusan bersama tentang perilaku tidak netral. Itu dibagi dalam 2 masa. Pertama, masa sebelum penetapan calon, kemudian kedua, masa sesudah penetapan calon. Jadi ada dua masa. Nah, ada 16 tindakan yang dikategori pelanggaran netralitas. Jadi yang pertama tadi, kampanye sosialisasi di media sosial, posting, komen, like, share. Itu bahkan nge-like juga ya? Itu walaupun kita nge-like, itu termasuk dikatakan kategori perbuatan melanggar netralitas. Apabila perbuatan itu dilaksanakan sebelum penetapan calon, itu diberikan sanksi moral. Jadi ada pernyataan sanksi moral secara tertutup dan terbuka. Itu ada diatur di kode etik ya, PP 42 tahun 2004 kalau saya tidak salah ingat. PP 42 tahun 2004 tentang jiwa PNS. Tetapi sesudah kampanye, sesudah penetapan itu sudah mendapatkan hukuman disiplin sedang. Jadi untuk pelanggaran netralitas untuk PNS itu cuma ada 2 hukumannya. Hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat. Seperti itu. Nah, itu yang pertama ya, like, comment, share. Kemudian yang kedua, menghadiri deklarasi calon peserta pilkada. Jadi masih jadi sebelum berarti bakal calon ataupun setelah menjadi calon. Itu juga masih sanksi moral, juga disiplin sedang. Kemudian yang ketiga, foto bersama dengan mengikuti simbol gerakan keberpihakan. Jadi kita berfoto dengan salah satu calon, begini, kejepret saja, itu masuk, itu maka dianggap sebagai perbuatan yang tidak netral. Kemudian yang ketiga, menjadi pembicara di parpol, kecuali urusan kedinasan. Jadi misalnya Kesbang kami juga ikut tata kelola pengelolaan keuangan, juga kami misalnya dipanggil, dan itu dibuktikan dengan surat perintah tugas. Jadi urusan resmi kedinasan. Gitu. Jadi lebih ke seperti tenaga ahli gitu ya, Pak, yang dihadirkan ya. Betul. Nah, kemudian yang kelima itu PNS yang melakukan upaya sebagai bakal calon kepada parpol dan masyarakat. Jadi dia mencari dukungan ke parpol dan masyarakat, tetapi tidak mengajukan cuti di luar tanggungan negara. Jadi waktu pertama kali ketika kita pengen misalnya jadi kepala daerah begitu, ketika awal kita wajib CTL dulu, cuti di luar tanggungan negara, baru kita bisa meminta dukungan ke parpol dan ke masyarakat. Nah, kemudian juga yang keenam, ASN mendeklarasi menjadi calon tidak melakukan cuti di luar tanggungan negara. Mungkin saya menambahkan ketika status PNS ini cuti di luar tanggungan negara, artinya dia lepas jabatan seluruhnya, dan bahkan tidak menerima gaji tidak menerima penghasilan sama sekali. Hak kepegawaiannya itu benar-benar dihapuskan, di stop sementara. Stop sementara. Jadi dia tidak menerima apapun haknya dia sebagai seorang pegawai. Kemudian yang ketujuh, memasang baliho
promosi diri atau orang lain. Jadi kita masang baliho gede begitu, spanduk gitu ya, baik untuk diri sendiri atau orang lain, itu termasuk perbuatan tidak netral. Nah, kemudian mengadakan kegiatan yang marah keberpihakan menggunakan aset jabatan atau pribadi. Jadi bukan hanya aset jabatan saja, tapi aset pribadi kita, kendaraan pribadi kita, untuk melakukan kegiatan mendukung salah satu calon itu tidak diperkenankan. Karena begini, kita ini ASN, PNS itu istilahnya itu seragam itu melekat bukan hanya pada waktu kerja saja, tapi juga di luar jam kerja kantor. Makanya kan PNS itu sebagai abdi negara dan sering juga dikatakan public figure. Kenapa demikian? Karena PNS karena dia melayani masyarakat, dia mempunyai akses ke seluruh lapisan masyarakat. Jadi walaupun dia tidak menggunakan seragamnya di luar pekerjaannya, status Anda tetap PNS. Jadi gitu. Melekat 24 jam Pak ya? Iya, melekat 24 jam itu. Kemudian yang 9 ini jelasin, ikut kampanye. Jadi walaupun tadi disampaikan tadi apakah boleh ikut sosialisasi, apakah tidak, berdasarkan ketentuan itu tidak boleh ikut. Tidak boleh ikut. Kemudian juga menjadi peserta kampanye, jelas. Jadi ada iring-iringan, pakai atribut ataupun tidak, seperti itu. Kemudian juga ya. Kemudian mengikuti kampanye suami istri menjadi calon berstatus PNS tapi tidak mengambil cuti di luar tanggungan negara. Jadi misalnya pasangan kita menjadi calon gitu ya, kita ikut kampanye, itu kita harus mengambil cuti di luar tanggungan negara. Jadi lepas. Mungkin catatan. Ada batasannya. Ini seperti yang dilakukan oleh istri calon salah satu yang di Bontang ini. Betul. Jadi beliau sudah mengambil cuti di luar tanggungan negara sampai nanti proses pemilu ini berakhir. Ya, iya. Jadi masa cuti itu ada batas minimumnya nggak? Harus. Pada dasarnya kalau untuk peraturan CLTN itu di kondisi normal sebenarnya itu bisa sampai tahunan. Tapi ini kan dalam rangka pemilu ini aja itu ya hanya sampai nanti ketika proses pemilu sudah berakhir. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya selanjutnya Bu ya. Iya, boleh. Kita memberikan fotokopi KTP kita untuk mendukung salah satu calon. Itu tidak boleh. Bayangin sampai sebegitunya itu kan. Kemudian yang berikutnya itu kita sebagai peserta kampanye dengan fasilitas negara, menggunakan fasilitas negara dalam kampanye, kemudian membuat keputusan yang merugikan atau menguntungkan salah satu calon. Nah ini yang yang salah satu yang ini kalau untuk membuat keputusan merugikan atau menguntungkan salah calon itu langsung dikenakan hukuman disiplin berat. Kemudian terakhir menjadi parpol atau pengurus parpol, itu hukuman disiplin berat, itu langsung terakhir ya. Iya, kalau menggunakan fasilitas negara. Pak, dari 16 perilaku yang dilarang itu tadi masuk juga tenaga honorer dan lain. Masuk. Untuk tenaga kontrak daerah atau yang disebut honorer itu sekarang disebut tenaga kontrak daerah, di kontrak kerja mereka sudah bunyi sebenarnya. Betul. Ketika terlibat politik otomatis akan dikeluarkan langsung di kontraknya diberhentikan gitu. Jadi ASN itu tidak hanya yang status yang sudah PNS ya? Iya. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi sepertinya dari kaula muda. Itu dari kita sapa dulu, ada Asis Sabar, Siti Tejasari, kemudian juga ada Luffy Afni. Ini ada pertanyaan dari Rina. ASN di Bontang tingkat netralitasnya bagaimana? Apa sudah ada yang melanggar? Nih gimana nih Mas Ilham? Baik, kalau sejauh ini ada berapa kasus yang ditangani? Kalau untuk tingkatnya kami sih belum pernah melakukan penelitian yang intens ya soal itu. Tapi sampai saat ini yang sudah kami proses sampai turun hukuman itu ada 2 orang. 2 orang. Jadi 2 orang ini sudah. Ini di masa Pilkada 2020 ini. 2020 ini. Dan sudah dapat hukuman ya? Udah diproses hukuman disiplinnya seperti itu. Jadi mereka memang sudah rekom untuk hukuman mereka tuh udah keluar dari komisi aparatur sipil negara, dan kami langsung melaksanakannya waktu itu. Karena kalau itu tidak ditindaklanjuti nanti oleh pihak KASN berkoordinasi dengan Kementerian Aparatur dan juga Badan Kepegawaian Negara
akan memblok profil yang bersangkutan sehingga semua proses kepegawaiannya akan tidak bisa diproses. Oh gitu. Gitu. Itu Dan itu juga akan memberikan kerugian bagi PPK, pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini wali kota, ketika tidak memproses itu. Itu dari kalau sanksi dari yang terringan sampai yang terberat tuh gimana tuh? Nah, tadi sebenarnya sudah disebutkan beberapa ya sama Pak Eko. Untuk pelanggaran netralitas ini di masa saat ini ya, masa sekarang ini sudah masuk masa kampanye dan mau pemilu, hukuman disiplinnya yang berlaku tuh berdasarkan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 hanya ada 2. Jadi sebenarnya Hukdis PNS itu kan ada 3 tingkatan tuh, Mbak. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Untuk pelanggaran netralitas spesial nih, buat pelanggaran netralitas cuma ada sedang dan berat. Jadi tidak ada hukuman ringan. Tidak ada ringan ya? Karena kalau cuma diberi hukuman ringan nggak ada dampaknya. Hukuman ringan tuh cuma ibarat kalau di perusahaan tuh SP1, SP2, SP3. Tapi begitu dia naik ke hukuman sedang, itu nanti akan dibagi-bagi lagi tuh. Ada tingkatannya dari, kami menyebutnya tuh gampangnya, sedang yang paling ringan sampai sedang yang paling berat. Berat yang paling ringan sampai berat yang paling berat. Untuk hukuman sedang itu, ini berurutan Mbak ya, itu pertama akan dikenakan penundaan kenaikan gaji berkala. PNS kan memiliki kenaikan gaji berkala untuk tiap periode. Ya itu akan ditunda dulu selama setahun biasanya. Lumayan juga ya. Jadi kalau yang lain naik, dia nggak naik. Ya. Terus juga dia akan penurunan pangkat, bisa diturunkan pangkatnya selama setahun. Terus juga nanti berlanjut ke hukuman berat, mungkin bisa saya bacakan lagi ya. Biar masyarakat juga lebih jelas. Nah ini untuk hukuman tingkat sedang tuh ada 3 level nih. Untuk yang pertama, yang paling ringannya penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Naik lagi kedua, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. 3, yang paling beratnya untuk level sedang ini penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Penentuan levelnya ini kami punya di pemerintah Kota Bontang itu ada tim pertimbangan hukuman disiplin. Biasanya nanti ketika terima rekomendasi dari KAS itu mereka cuma menyebutkan tingkat hukumannya itu secara umum. Misalnya yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberikan hukdis sedang. Hukdis sedang yang mana nanti tim pertimbangan hukdis ini akan mempelajari lagi kesalahan yang bersangkutan dan menentukan mana yang paling sesuai supaya berdampak kepada yang bersangkutan. Terus juga naik lagi di hukuman disiplin tingkat berat. Ini ada 5 tingkatan nih. Untuk yang pertama, yang paling ringannya aja, itu penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun karir yang bersangkutan akan terhambat. Terus yang kedua, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Yang bersangkutan jabatannya diturunkan dan dimutasikan ke tempat lain. Terus ada pembebasan dari jabatan, ini non-job. Jadi misalnya dia punya jabatan seperti saya, walaupun jangan sampai ya, yang saya Kasubit terus terlibat netralitas ini, saya dibebaskan dari jabatan, artinya saya jadi pelaksana lagi, turun saya jadi pelaksana lagi. Terus yang keempat, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Ini masih dengan hormat nih, kita nanti akan dipelajari kasusnya. Ada yang paling beratnya pemberhentian tidak dengan hormat. Ketika dia sudah diberhentikan tidak dengan hormat, dia tidak akan mendapatkan hak pensiun misalnya seperti itu, dan statusnya juga ya negatif lah kayak gitu. Nah ini yang untuk tidak dengan hormat ini sesuai di PP 53 itu biasanya ketika sudah melibatkan fasilitas negara, pemanfaatan fasilitas negara untuk tujuan politik, membantu calon apa itu sudah dianggap hukuman berat. Dampaknya sudah, hukuman di sini kan sebenarnya kan membicarakan dampak ya. Dampak tuh dari yang paling kecil di instansinya sendiri, di kantornya sendiri, pemerintah Kota Bontang, nasional. Nah itu kan kalau menggunakan fasilitas negara kan sudah udah jelek sekali ya. Pada prakteknya gitu, netralitas ASN ini kontrolnya seperti apa Mas? Apa hanya sebatas upaya sosialisasi preventif lah ya, disampaikan, kemudian juga selanjutnya menindak kasus kalau ada laporan gitu, atau ada tim khusus nih, semacam tim intelijen atau apalah gitu yang mematai secara diam-diam gitu untuk memastikan bahwa ASN itu netral gitu di
lingkup kerja pemerintah Kota Bontang ini. Gimana Pak Eko? Jadi gini, berdasarkan pedoman yang ada ini, kalau terkait dengan netralitas seperti tadi sampaikan Pak Ilham tadi, ini agak khusus gitu dibanding dengan pelanggaran disiplin yang lain. Nah, itu ya. Jadi di peraturan itu disebutkan pemerintah daerah dalam rangka pengawasan dia hanya melakukan tindakan dua. Pertama, proaktif melakukan pencegahan, jadi sosialisasi. Seperti yang dilakukan oleh teman-teman sekarang, ini salah satunya melakukan sosialisasi. Kami dari pemerintah Kota Bontang ya sebenarnya ucapkan terima kasih gini. Ini salah satu upaya mensosialisasikan agar pegawai juga bisa bersikap netral. Kemudian yang kedua adalah melakukan tadi rekomendasi dari Komisi ASN terhadap pegawai negeri ASN yang telah benar-benar melakukan pelanggaran netralitas. Hanya dua itu aja. Jadi prosesnya begini. Untuk netralitas, apabila itu terjadi kasus ya, kasus dia perbuatan tidak netral, maka pertama kali yang memproses adalah Badan Pengawas, Bawaslu. Jadi bukan pemerintah kota. Jadi Bawaslu dia melakukan proses itu paling lama 5 hari ya. Jadi dia nanti mengumpulkan data, bukti, analisa dan sebagainya. Kemudian itu nanti hasilnya itu memang ditembuskan kepada kami pemerintah Kota Bontang, tapi juga ditembuskan kepada Komisi ASN. Nanti Komisi ASN itu nanti akan memproses lagi. Jadi memproses lagi, mentelahnya lagi itu diberi batas waktu 10 hari. Setelah itu keluar rekomendasi, itu diberikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penjatuhan hukuman disiplin. Nah itu batasnya itu juga 10 hari juga. Jadi ibaratnya kami dari pemerintah Kota Bontang itu untuk terkait dengan pelanggaran yang telah terbukti pelanggaran, kita tinggal memproses hukum saja. Jadi kita menerima hasil rekomendasi dari Bawaslu ya Pak ya. Seperti itu. Jadi kami tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan proses penjatuhan hukuman disiplin ya. Sementara untuk yang melaporkan bebas saja, tidak harus misalnya harus dalam bentuk organisasi atau apa gitu. Bahkan masyarakat umum bisa menyampaikan itu ketika merasa tidak nyaman dengan ASN yang tidak netral gitu ya. Oke. Ya, kalau muda nggak kerasa waktu kita sudah di penghujung kebersamaan kita di kita podcast hari ini Pak Eko. Tapi mungkin ada himbauan, ajakan untuk semua ASN Kota Bontang, untuk semua masyarakat juga agar pilkada kita berjalan dengan lancar. ASN di Bontang juga tetap netral. Silakan Pak, closing statementnya Pak. Kalau baik ya, kalau dari kami ya minta kepada ya teman-teman sejawat lah istilah kami itu agar untuk PNS agar bersikap netral gitu kan, jangan ikut terlibat dalam politik praktis. Dalam masa COVID begini, tugas kita juga tidak berkurang dengan kondisi keadaan normal. Bahkan menurut kami juga malah lebih berat karena kami harus melakukan dua hal: menjaga keselamatan dan menjaga keamanan. Selamat itu berarti kita sehat, keamanan itu kegiatan jangan sampai adanya kegiatan perekonomian yang mandek. Kami juga mendorong kegiatan perekonomian mandek dan jangan sampai juga akan terlibat dari keadaan rawan sosial. Itu aja sudah cukup berat gitu. Kita kerja kita sekarang kok masih ada bisa sempat waktu untuk meluangkan untuk mengikuti kegiatan politik praktis. Jadi tugas kita sendiri sudah cukup berat karena kondisi yang yang dialami oleh seluruh dunia, bukan hanya orang Indonesia. Jadi lebih baik fokus kerja aja Pak ya. Betul. Karena sudah ada tupoksinya masing-masing. Ya, Mas Ilham silakan Mas Ilham. Iya, kurang lebih sama dengan Pak Eko. Mungkin buat teman-teman sama PNS dan juga TKD ya di Kota Bontang, mohon fokus dengan pekerjaan masing-masing. Kami memahami dan ya nggak menutup mata juga pastinya ada preferensi politik, tapi keluarkanlah itu ketika nanti hari pemilu, sudah di situ saja, tidak mengikuti cukup di bilik ya. Iya, cukup di bilik. Jangan sampai itu bersikap berlebihan baik di media sosial maupun media nyata, maupun dunia nyata, terus juga sampai mempengaruhi pemberian pelayanan ke masyarakat, karena
masyarakat ini selalu mengawasi kinerja kita gitu loh. Jangan dianggap remeh. Terus tolong sikap beberapa yang kami monitor tuh yang akhirnya diproses. Biasanya persoalan sikap, misalnya di medsos secara tidak sengaja atau sengaja melakukan posting bukan apa, masyarakat ada yang memberitahu jangan dong, tapi sikapnya malah emang siapa kamu, aku nggak takut. Akhirnya ya kayak gitu kan diproses. Kalau misalnya ada yang memberitahu, tolonglah dihapus gitu kan. Jadi kami kan juga bisa membantu lah ketika misalnya nanti siapa tahu diproses ada pembelaannya lah gitu, seperti itu. Itu aja sih mungkin lebih situ. Oke, ya. Terima kasih sekali lagi Pak Eko, Mas Ilham juga sekali lagi juga untuk kaula muda yang sudah dari tadi ikut menyimak perbincangan kita di kita podcast, dan hari ini tema kita spesial netralitas ASN. Terima kasih yang sudah komentar, juga yang belum disapa mohon maaf karena keterbatasan waktu. Pak Eko, Mas Ilham sekali lagi terima kasih, dan kita ucapkan terima kasih juga untuk Badan Kesbang Pol Kota Bontang yang sudah memfasilitasi untuk dialog hari ini. Dan saya Kartika Anwar beserta tim redaksi dari kitamudamedia.com mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Masalah.